Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum wa kaifa asbahtum ya syabab. Insyaallah kita akan masuk ke proses belajar mengajar atau video untuk pelajaran hadis, dan sekarang kita sudah memasuki hadis yang ketiga. Sebelumnya kita sudah masuk atau belajar tentang hadis Aisyah dan hadis Abdurrahman bin Samurah, dan insyaallah kita akan mengambil hari ini satu hadis, yaitu hadis Shaddad bin Aus Al-Ansari Al-Maqdisi. Dan insyaallah hadis yang akan kita pelajari tidak panjang dan tidak akan sulit, dan ana mengingatkan antum untuk tidak lupa untuk selalu menghafalkan hadis yang telah kita lalui atau kita pelajari. Seperti biasa, cara mengajar atau metode mengajar adalah pertama ana akan membacakan hadisnya agar antum tidak salah dalam membaca atau menghafalkan hadis yang akan kita pelajari hari ini, yaitu al-hadits tsalis. Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad bin Ausin qala thintani hafiztuhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabh wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim wa Abu Daud. Ana ulangi atau ana bacakan sekali lagi. An Shaddad bin Ausin qala thintani hafidtuhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabh wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim wa Abu Daud. Pertama ya, ana akan terjemahkan, setelah itu ana akan jelaskan perkata. Dari Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu berkata, dua kata yang kuingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah pisaunya dan nyamankanlah sembelihannya. Ya. Sekarang ana jelaskan sahabat, setelah itu inti, dan yang terakhir adalah riwayat hadis. Yang pertama, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah yang bernama Shaddad ibni Aus. Ya. Beliau adalah orang Baitul Maqdis. Iqamah beliau atau tempat tinggal beliau dan wafatnya beliau adalah di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sekarang ini bernama Palestina, yang sekarang adalah rezim Yahudi yang menduduki atau menjajah saudara-saudara kita di Palestina. Nah, dulu sahabat Shaddad bin Ausin yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW ini adalah orang Baitul Maqdis atau orang Palestina. Dan beliau lakopnya atau kunyahnya adalah Al-Ansari Al-Maqdisi. Diingat ya, jadi Shaddad bin Ausi Al-Ansari Al-Maqdisi. Beliau orang Baitul Maqdis dan beliau meninggal di Baitul Maqdis. Qala, dan beliau berkata, tintani, dua kalimat, hafidhatuhuma, aku yang masih ingat, atau dua kalimat yang masih terngiang di otakku, yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, atau berkata yang Shaddad ini ingat, yang masih dua kalimat yang
masih terngiang dan teringat di otak seorang sahabat, yaitu Syaddad bin Ausin al-Ansari, karena pentingnya dan mulianya perkataan ini. Yang pertama, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Ini bukan yang pertama, nanti ana jelaskan ada dua perkataan itu ya. Jadi sungguhnya Allah telah memerintahkan, innallaha, inna itu artinya sungguhnya, katabal ihsana memerintahkan. Kataba itu kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya menulis, akan tetapi bisa diartikan menjadi memerintahkan. Seperti dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumus siyam, sungguhnya aku telah memerintahkan kepada kalian siam. Nah, makanya dalam bahasa Arab itu kataba itu bisa berarti menulis, bisa berarti memerintahkan. Kalau di sini artinya memerintahkan. Sungguhnya Allah memerintahkan al-ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, kepada segala sesuatu. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita, wasiat Nabi Muhammad SAW untuk berbaik kepada semuanya, hewan maupun manusia, tumbuhan, pokoknya seluruh makhluk hidup. Itu kita harus berbuat baik kepada segala sesuatu, karena dalam hadis ini umum, innallah, sungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ala kulli syai'in, kepada segala sesuatu atau dalam segala sesuatu, kepada hewan, kepada pohon atau tumbuhan, atau kepada wabil khusus kepada sesama manusia. Nah, ini itu adalah kalimat pembuka, dan yang diingat atau yang terngiang di otak Syaddad ini ada dua, yaitu yang pertama, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Yang kedua, wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabh wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Kita bahas yang pertama, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nah, ini apa? Jika kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, ini adalah syariat atau anjuran agama Islam yang sangat mulia, karena tidak ada syariat atau anjuran di agama atau suku-suku lain. Karena bisa kita tahu orang-orang Tartar dulu ketika membunuh orang-orang kaum muslimin pada perang salib, atau ketika kaum Tartar membunuh orang-orang Islam, itu mereka tidak memandang apakah dia wanita, apakah dia anak kecil, apakah dia orang tua, apakah dia lansia, semuanya dibunuh. Tidak dengan orang Islam. Orang Islam itu ketika berperang saja tidak boleh menyiksa. Tidak boleh ketika berperang kita memotong tangannya saja atau kakinya saja untuk berniat untuk menyiksa. Nah, ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, fa idza qataltum, jika kalian ingin membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya gimana? Jika kita ingin membunuh, kita ingin memerangi orang-orang kufar, kita bunuh dengan agar mereka itu, orang-orang kafir, tidak merasakan sakit. Contohnya, sekarang zaman tembakan kita tembak palanya. Kalau zaman pedang dulu kita tebas langsung lehernya. Nah, dan juga agama kita itu memiliki peraturan dalam berperang. Tidak boleh menebang pohon. Ada salah satu hadis panjang, syarat-syaratnya atau peraturannya itu ketika kaum muslimin ingin berperang, Nabi memberikan wasiat tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh lansia, tidak boleh membunuh anak-anak. Ya, banyak sekali peraturan-peraturan dalam berperang. Makanya kebanyakan ketika orang Islam melakukan peperangan, dan ketika kaum muslimin menang dan membuka suatu kampung atau sebuah daerah, maka orang-orang di dalam kampung atau daerah tersebut mereka bahagia, karena kaum muslimin itu jika membunuh, mereka membunuh dengan cara yang baik dan memiliki adab dan sifat yang mulia. Ini adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabh. Jika kalian ingin menyembelih atau sembelihan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Nah, ini adalah yang kita lakukan ketika kita Idul Adha kemarin tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya di hadis selanjutnya atau di lanjutan kalimat berikutnya, wal yuhidda ahadukum syafratahu, maka tajamkanlah kalian pisaunya, ya. Karena apa? Karena dengan menyembelih yang baik itu salah satu caranya adalah
dengan menajamkan pisau. Jadi ketika kita atau antum semua di rumah ingin berkurban dan menyembelih kambing atau sapi, ketika pisau itu tajam, maka tiga urat yang tersambung, yaitu urat nafas, setelah itu urat nadi, dan yang ketiga urat makan, ya, saluran makan, itu langsung terpotong dengan cepat, bahkan bisa sepersekian detik gitu. Nah, ketika dipotong dengan cepat, maka binatang itu atau hewan sembelihan itu tidak merasakan sakit yang lama. Dan yang ketiga, habis itu falyurih dabihatahu, dan nyamankanlah sembelihannya. Maksudnya nyamankanlah sembelihannya, seperti yang kita tahu adabnya tidak boleh menyembelih binatang di depan binatang lain, atau ketika membanting hewan sebelum disembelih jangan terlalu keras atau terlalu menyiksa. Nah, ya. Jadi ada dua yang kata Syaddad bin Aus yang selalu terngiang di otaknya atau dihafalkan. Yang pertama adalah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Yang kedua fa idza dabahtum fa ahsinud dzibha wal yuhidd ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Ya. Itu adalah penjelasan dan syarh yang sedikit detail yang insya Allah antum bisa fahami, dan antum bisa petik manfaat dan mutiara-mutiara hadis dari kalimat atau hadis yang ana terangkan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Abu Daud. Kalau Imam Muslim di sahihnya, dan kalau Abu Daud di sunannya. Jika antum memiliki pertanyaan atau hal yang antum tidak mengerti, bisa antum langsung tanyakan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.